Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi semuanya. Hari ini ketemu lagi bersama saya Rosana Eri dalam perkuliahan Manajemen Pemasaran Internasional sesi yang ke-10 dengan topik Marketing in Emerging Market. Kita akan menggunakan buku acuan International Marketing 6th Edition yang ditulis oleh Masaki Kotabe dan Christian Helsen dan diterbitkan oleh Wiley Publishing. Oke, mari kita mulai perkuliahan kali ini mengenai Marketing in Emerging Market. Seperti biasa, sebelum kita membahas tentang pemasaran di emerging market, kita harus tahu terlebih dahulu nih, emerging market itu apa. Jadi memasarkan di emerging market itu memasarkan di tempat yang seperti apa sih gitu ya. Jadi kita akan belajar di slide ini tentang emerging market dan karakteristik dari emerging market. Kita mulai dari definisi emerging market. Emerging market itu, kalau dalam buku yang menjadi acuan kita, itu didefinisikan sebagai economies that are in process of rapid growth and industrialization. Jadi, ekonomi yang sedang dalam proses pertumbuhan dan industrialisasinya juga cepat, kayak gitu ya. Proses pertumbuhan dan industrialisasinya cepat. Jadi ini adalah definisi emerging market. Ini Indonesia juga termasuk emerging market nih. Jadi ekonominya sedang dalam proses pertumbuhan dan industrialisasinya cukup pesat juga dibandingkan beberapa negara yang lain gitu. Jadi contohnya adalah Indonesia. Terus kemudian karakteristik dari emerging market itu seperti apa sih? Atau ciri-ciri dari emerging market itu seperti apa? Yang pertama, low per capita income but rapid pace of economic development, atau pendapatan per kapitanya rendah tapi laju pembangunan ekonominya cepat. Pendapatan per kapitanya termasuk rendah. Indonesia juga gitu ya, dibandingkan beberapa negara di dunia termasuk rendah tapi pembangunan ekonominya cepat. Tapi kalau di era pandemi COVID-19 ini memang laju pembangunan ekonomi turun gitu ya, atau lamban, itu wajar sih sebenarnya karena ini memang lagi masa epidemi. Tapi dalam kondisi normal Indonesia itu termasuk yang laju pembangunan ekonominya cepat. Kemudian yang kedua itu high income inequalities atau ketidaksetaraan penghasilan tinggi. Jadi banyak yang punya penghasilan tinggi tapi tidak merata di semua warga negaranya atau di semua pasarnya itu mempunyai high income gitu. Enggak. Jadi ini enggak merata orang-orang yang mempunyai penghasilan tingginya. Terus yang ketiga, chronic storage of resources atau kekurangan sumber daya yang kronis. Jadi di sini masih banyak kekurangan sumber daya sehingga ini menjadi emerging market atau menjadi apa ya, pasarnya itu bisa ditembus gitu karena masih banyak kekurangan sumber daya. Yang keempat, high diversity within market atau keragaman yang sangat besar di dalam pasar. Jadi pasarnya ini mempunyai keragaman. Pasar yang seperti apa, itu ada macam-macamnya. Pasar yang untuk orang yang penghasilan tinggi, rendah, sedang, dan lain sebagainya beragam. Termasuk dalam jenis segmen pasarnya gitu ya, pengelompokan pasarnya, produk-produk berdasarkan segmen pasar dan lain sebagainya, ini sangat beragam. Yang kelima, weak and highly variable infrastruktur atau infrastruktur yang lemah dan sangat bervariasi. Jadi infrastrukturnya biasa di emerging market ini masih sangat lemah dan sangat bervariasi, macam-macam. Ada yang sudah bagus gitu ya infrastrukturnya di beberapa daerah, di beberapa kota, tapi di daerah yang lain, di kota lain itu bervariasi, jadi ada yang nggak sebagus itu juga kayak gitu. Yang keenam, unbranded competition, persaingan tentang hal-hal yang tidak bermerek kayak gitu ya. Jadi hal-hal yang unbranded itu terjadi di emerging market ini. Yang ketujuh, teknologi is under development atau teknologinya itu masih nggak berkembang gitu ya, atau teknologinya kurang berkembang, istilahnya seperti itu. Jadi teknologinya belum maju-maju banget
gitu ya. Yang kedelapan, weak distribution channel and media infrastructure. Lemahnya saluran distribusi dan infrastruktur media. Jadi saluran distribusinya masih lemah, infrastruktur medianya itu juga masih lemah. Nah, ini adalah ciri-ciri dari emerging market. Indonesia ini termasuk emerging market, Malaysia, Thailand itu juga masih termasuk emerging market untuk dunia, pasar dunia gitu. Selanjutnya, kita akan belajar tentang competing with new champion atau kompetisi dengan pemenang yang ada di emerging market kayak gitu ya. Contohnya nih, kalau di Indonesia produk-produk household itu dikuasai oleh Unilever. Di rumah-rumah kita gitu ya, biasanya kebanyakan adalah produk Unilever. Mulai sabun cuci piring dengan merek Sunlight, terus kemudian dan lain-lain gitu ya. Terus kemudian sabun, banyak pilihan sabun juga dari Unilever, mulai dari Lux, Lifebuoy, dan lain sebagainya. Itu hampir kebanyakan adalah produk dari Unilever. Shampoo juga Sunsilk, Clear, dan lain sebagainya itu juga produknya mereka. Kemudian odol, mulai dari Pepsodent, Close Up, dan lain sebagainya juga punyanya mereka. Jadi memang dia adalah pemenang kalau ada di Indonesia atau ada di emerging market yang Indonesia. Nah, bagaimana cara berkompetisi dengan champion yang semacam ini? Ada 6 langkah yang bisa dilakukan dan ini menurut buku acuan kita ya, kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah create customized offering atau buat penawaran yang disesuaikan. Jadi, buatlah penawaran atas produk-produk yang disesuaikan dengan pasar. Apa sih yang nggak dilayani oleh produk-produk Unilever? Ya, kita sebagai perusahaan yang akan berkompetisi dengan perusahaan itu akan mengambil celahnya, kemudian kita akan memasarkan atau memberikan penawaran kepada konsumen yang nggak bisa dilayani oleh Unilever, gitu contohnya. Yang kedua, itu adalah develop business model to overcome obstacle atau kembangkan bisnis model untuk mengatasi kendala. Jadi, kita harus membuat bisnis model yang memungkinkan untuk mengatasi kendala-kendala apa yang akan kita hadapi dalam menghadapi pemenang, atau kalau dalam contohnya adalah menghadapi Unilever. Kira-kira akan ada kendala apa aja. Nah, kita kembangkan bisnis model yang bisa untuk mengatasi kendala-kendala itu. Yang ketiga, deploy latest teknologi atau sebarkan teknologi baru. Jadi kita menggunakan teknologi yang baru, yang lebih baru tentunya dibandingkan dengan Unilever yang menjadi pemenang kayak gitu. Yang keempat, take advantages of cheap labor and train staff in-house. Manfaatkan tenaga kerja yang murah dan latih staff di rumah. Jadi kalau bisa staff itu sudah terlatih tanpa kita harus melatihnya. Jadi ada banyak sekali tenaga kerja yang mereka sudah terlatih, mereka sudah menguasai banyak pelatihan sebelum masuk ke perusahaan kita. Ini biasanya di negara-negara seperti di Jerman dan lain sebagainya, tenaga marketing itu enggak masuk ke perusahaan terus kemudian dilatih, itu enggak. Jadi ketika mau masuk ke sebuah perusahaan dia sudah menjalani banyak pelatihan yang diadakan di luar. Jadi ketika masuk ke perusahaan mereka dalam kondisi sudah siap. Nah, ini sangat menguntungkan dan ini bisa diambil strategi ini untuk menghadapi new champion yang memang mereka udah apa ya, udah settle gitu ya, udah settle dengan perusahaan mereka. Dan manfaatkan juga tenaga kerja yang murah. Ini penting banget untuk menekan cost atau menekan biaya dari perusahaan. Yang kelima, scale up rapidly. Tingkatkan dengan cepat. Jadi jangan pelan-pelan gitu ya. Strateginya adalah meningkatkan segala apapun itu dengan cepat. Dan yang keenam itu adalah invest in talent to sustain growth. Jadi investasikan pada talent untuk dia mempertahankan pertumbuhan. Jadi investasi pada talent itu penting di banyak perusahaan sih, nggak cuman satu industri atau dua industri, tapi talent itu memang menjadi sumber daya yang benar-benar sangat dibutuhkan dan sangat bergantung pada hal tersebut gitu ya, majunya perusahaan talent gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kalau tadi kita udah
belajar mengenai competing with new champion atau berkompetisi dengan pemenang kayak gitu ya, yang memenangkan pasar, maka di slide ini kita akan belajar mengenai competing against newcomers atau berkompetisi dengan pendatang baru. Caranya ada 5 dan kita akan pelajari bersama-sama satu persatu. Mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama adalah go beyond low cost sourcing in emerging market. Kalau di bahasa Indonesiain, cari source atau sumber daya yang low cost gitu, yang rendah biaya di emerging market itu. Pokoknya gimana caranya kita mendapatkan resources yang rendah biayanya gitu ya di di emerging market itu, sehingga bisa menekan cost-nya gitu ya. Yang kedua itu adalah develop product in emerging market and bring them home, atau kembangkan produk kita itu di emerging marketnya. Jadi jangan mengembangkannya di negara COO atau negara awalnya itu berada, jangan terus kemudian dibawa ke situ, enggak, tapi kembangkan di negara yang emerging market itu. Jadi perusahaannya biarkan dikembangkan di situ. Yang ketiga, copy branding tactic using in emerging market. Jadi salin taktik branding yang digunakan oleh mereka itu di pasar negara berkembang. Jadi taktik yang digunakan oleh para marketer itu di negara itu tuh seperti apa, maka kita bisa menyalinnya atau mengkopinya, ikut-ikutan gitu ya. Yang keempat, team up with the new emerging giant, atau kerjasama dengan raksasa yang baru muncul gitu ya. Raksasa-raksasa perusahaan apa yang baru muncul, kita kerjasama dengan mereka. Dan yang kelima, invest in growing mass market in developing country, atau investasikan dalam pertumbuhan pasar yang massal untuk negara-negara yang berkembang itu. Oke, berikutnya kita akan belajar mengenai entry strategies for emerging market. Jadi ini adalah strategi-strategi ketika kita memasukkan barang di emerging market. Ada beberapa hal yang menjadi strategi atau hal-hal yang perlu kita perhatikan yang bisa dijadikan strategi. Yang pertama adalah timing of entry atau waktu masuk barang itu, kayak gitu ya. Ketika kita memasukkan barang itu harus momentumnya itu pas, jangan sampai momentumnya nggak pas, karena itu akan mempengaruhi di penjualan awal. Contoh nih ya, kalau misalnya kita memproduksi sirup, berarti kita akan memasukkan barangnya itu mendekati bulan Ramadan untuk Indonesia. Nah itu pasti penjualannya akan lebih bagus dibandingkan ketika kita di bulan-bulan yang lain. Atau momentum memasukkan barang-barang yang lain, kadang ada timingnya. Kita misalnya ada di industri pariwisata atau touring kayak gitu dan lain sebagainya, pasti akan lebih bagus lagi momentumnya ketika kita memasarkannya menjelang musim liburan. Atau kita bisa cari contoh yang lain juga gitu ya. Yang kedua itu mengenai entry mode atau mode masuk barangnya itu seperti apa. Dulu kita pernah belajar tentang ini. Ada mode masuk dengan cara ekspor, ada mode masuknya dengan cara joint venture dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dijadikan pertimbangan juga. Setiap barang pasti punya beda-beda ya, yang tepat itu seperti apa. Entah itu dari timing, entah itu dari mode, dan yang ketiga ini tentang product policy atau kebijakan-kebijakan produk. Kan produk ini biasanya ada di dalam sebuah perusahaan multinasional. Nah, biasanya akan ada perusahaan-perusahaan yang mempunyai aturan-aturan berkaitan dengan produk ini. Nah, ini harus ditaati gitu ya. Yang keempat itu mengenai produk innovation atau inovasi produk yang dibawa. Inovasinya seperti apa gitu ya. Kalau produk elektronik ketika mau memasukkan Samsung ke Indonesia yang sudah dikuasai misalnya Xiaomi dan lain sebagainya, maka produk innovation yang ditawarkan Samsung pasti harus lebih bagus daripada Xiaomi kayak gitu dan lain sebagainya. Yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4. Yang kelima itu adalah branding. Membranding produk itu seperti apa. Ini penting juga karena branding ini akan mempengaruhi positioning suatu barang
di mata konsumen atau di hati konsumen gitu ya, brandnya seperti apa. Dan yang sangat berpengaruh juga untuk branding itu adalah poin berikutnya, packagingnya mau seperti apa gitu ya. Ini juga berkaitan dengan positioning. Kalau packagingnya bagus itu akan menyasar kemana gitu. Dan packaging kadang nggak harus bagus ya, tapi menyesuaikan dengan segmen pasarnya. Kita mau menuju pasar yang seperti apa, maka packagingnya akan menyesuaikan. Yang terakhir itu adalah pricing strategi atau strategi dalam price, harga, penghargaan atau penentuan harga gitu ya, strategi penentuan harga. Tentu saja akan menyangkut hal-hal berkaitan dengan produksi gitu ya, manajemen operasional, manajemen marketing juga sangat berpengaruh untuk pricing strategi ini. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai the distribution challenge atau challenge distribusi. Ada dua topik yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah creating distribution system. Oke, ngomongin tentang distribusi, kita ingat di bab sebelumnya kita pernah membahas tentang ini juga. Ketika kita akan memasukkan barang, ada 3 pilihan yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita bisa menggunakan saluran distribusi punya perusahaan kita untuk memasukkan barang di negara lain. Atau yang kedua, kita juga bisa menggunakan saluran distribusi yang sudah ada di negara itu. Jadi kita menggunakan distributor yang ada di negara tujuan kita atau di emerging market yang udah ada. Atau yang ketiga, kita menggunakan jasa profesional dari distributor yang itu di luar negara kita ataupun di luar negara emerging market, di luar 2 negara ini gitu ya, yang memang dia profesional dalam mengurusi distributor. Nah, kita challenge-nya ketika memasukkan barang di emerging market adalah meng-create distribution system ini gitu, yang mana yang paling tepat. Yang kedua, itu adalah managing distribution relationship. Jadi strateginya seperti apa untuk mengelola hubungan dengan distributor gitu. Karena ini penting banget, akan berkaitan dengan pesaing-pesaing kita gitu ya, distributor pesaing kita, karena bagaimanapun juga distributor ini yang akan lebih dekat dengan konsumen. Selanjutnya kita akan belajar mengenai communication strategies for emerging market atau strategi komunikasi di emerging market. Yang pertama adalah push versus pull activities atau aktivitas tarik dan dorong gitu ya. Dorong dan tarik, kebalik ya, push and pull. Dan yang kedua adalah mass media versus non-traditional marketing approach. Jadi kalau push and pull, kalau push itu pendorong, itu biasanya kita menggunakan iklan dengan menggunakan media massa dan lain sebagainya. Itu adalah mendorong kayak gitu. Tapi kalau pull activities itu lebih ke direct selling atau penjualan langsung. Nah, ini yang paling tepat yang mana untuk emerging market? Setiap emerging market, setiap negara pasti punya kondisi yang berbeda-beda. Jadi yang mana nih strategi yang akan digunakan dalam mengkomunikasikan produk kita, push atau pull? Dan yang kedua itu adalah mass media versus non-traditional marketing approach. Kalau sekarang mass media itu ada sosial media juga ya, dengan sosial media atau dengan media-media yang lain, versus non-traditional marketing approach atau pendekatan yang nggak tradisional kayak gitu. Jadi ada yang paling tepat itu yang seperti apa sih mengkomunikasikan dengan calon konsumen. Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika kita akan memasarkan suatu produk di emerging market, jenis komunikasinya. Oke, demikian perkuliahan Manajemen Pemasaran Internasional sesi yang ke-10, Marketing in Emerging Market. Semoga berguna untuk kalian. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, tinggalkan kelas, _nama, _nim di kolom komentar sebagai bentuk kehadiran Anda. Dan silahkan bertanya di kolom komentar jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin didiskusikan. Demikian dari saya, maaf bila banyak salah-salah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.